Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali bersama Lensa Ramadan. Kali ini kita berada di Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Desa Gedangan sebagaimana wilayah lainnya di Indramayu, keberadaan pondok pesantren menjadi sebuah wajah harapan peningkatan keimanan dan ketakwaan serta keilmuan dalam menjalankan segi dan nilai-nilai kehidupan Islami. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Irsadul Muqtadin di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Irsadul Muqtadin Al-Rosid, Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, yang melaksanakan sebuah agenda rutin di setiap Sabtu Legi yang disebut dengan manakiban. Kegiatan ini adalah upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari para jamaah yang ada dan tentunya keluarga besar dari Pondok Pesantren Irsadul Muqtadin ini. Kegiatan ini selain diikuti oleh para pengurus dan pengasuh pondok pesantren, juga diikuti oleh para jamiah yang berasal dari sekitar Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Dan inilah rangkaian kegiatan manakiban yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Irsadul Muqtadin yang memiliki Rumah Tanfid Gedangan, Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Sing irap gentayangan dulu. Nah, kudaannya nih nenek sampai teka selalu karena tekanan itu digawa ruhani. Sing irap penuhan. Tuh, bakal beli dua tiket apa beli dijaga. Kadang-kadang lagi sholat. Jadi ruh raga, ruh jisimani mah normal dalam sholat. Hubungannya kecil gentayangan itu. Dan Allahu Akbar. Tunggu bila mandi ini lebaran. Dan mulai sebus. Iya, lamun olahraga kan. Karena Pak jari guru pula Pak Aos, ketika pula kelingan di rumah. Ya. Iki ada sing luat, singkatnya sambil singkat. Pula kelingan di rumah. Rumah ini tahun. Iki ruh pula rumah mana? Ketemu ke rumah. Ya. Balik lagi. Sedang ingetan suaranya ruhnya. Oh, singkara men. Terus kelingan maning ning mon, ning Jogja. Ya, ning Grage. Ning apa lagi? Oh, kok Grage berbet maning man. Balik maning men. Iki wong ning kene sih ragane. Kelingan maning ning matahari pun betul. Suasana gue capek. Maka pada baik dulu pun baik pikiranku, ingatanku dalam satu kitab diceritakan dijelaskan itu sampai 70 ingatan sedina semua. Berbet mana. Lalu dituruti baik. Ya, bakal capek pikiran lara. Mulanya sampai bangsa Baos 75% penyakitku awalnya sing keakehan pikiran. Penyakitnya wis ana gawane ditambah maning kok akan apa berbet mana capek. Akhirnya dari penyakit kumat. Nah, mulanya Kang Cardia Abdillah Sekjen dari madrasah itu buka terapi segala penyakit. Wis di masjid terapi segala penyakit apa Pak? Dengan zikrullah. Karena apa? Yang menyembuhkan segala penyakit bukan obat, bukan dokter, bukan manusia, bukan banyu, tapi la ilaha
Kulana yakin ulama, karena kula sering diperlihatkan oleh Abah Awas, orang yang penyakit jantung tinggal pasang ring di rumah sakit harapan kita, buangnya anak langsung ke kamar lagi, terus belum kabel, mungkin orang tahu sih belum, kaget dokter, ibu sehat, ada keajaiban apa ibu? Ternyata mau asma Allah yang diletakkan di raganya, yaitu la ilaha illallah, diletakkan dan disehat. La ilaha illallah, la ilaha. Oh, kalau saya duduk. Saking semangatnya. Saking semangatnya, benar. Memang dikir jahan itu, buah dikir jahan itu semangat. Masa dari Kiai Adis. Semangat, ada manakib di sana, semangat. Datang. Ada kebaikan apa-apa paling dulu tekainlah. Jadi selalu memperlihatkan semangat. Jadi bakal pengen nyawa ruh si nyawa arane ruh ruhani orang gentayangan mendemi orang ya diikat dicangkang, maka tetap akan maning asma Allah ruh ruhani itu patang huruf Allah. Terus nomor telu, nah, nomor telu rasa. Ini yang paling puncaknya. Bagian orang duit rasanya bunga. Bagian awake ning rumah sakit dirawat, ya, bagian lara tapi rasanya bunga. Bagian apa-apa masalah pirang-pirang, tenang baik rasanya bunga baik. Namun yang paling pokok, puncak dari buah apa puncak dari zikir ini itu nanti ujung-ujungnya lahirlah sikap menerima apa adanya. Lamun sampai tujuannya apa tekanin pengajian tujuannya ibadah pengen sugih misalnya, terus pula takon imani, lamun kon milih mending sugih apa mending cukup? Sugih gak hari orang cukup mah ya berarti kan melarat baik. Nah, sugih kalau cukup ku anaknya ning rasa dudu ning belaratan harta benda rasa dulu rasa enak makan apa mangan ning mana kibai awan bengi enak ning mama pulang kan iya enak orang mikiri ning rumah apa woi permana dulu pangan dulu lah asli mah siji ya perintah Gusti Allah kalau ibadah terus melu ning guru. Jadi pribadi rasanya supaya enak itu ternyata harus ditanam maning, disimpan maning, ditetapkan asma Allah yang rasa yaitu jadi ada amalan ruh jismani 12 huruf. Kalau yang sudah ditanam tinggal dipikirkan saja la ilaha illallah. Terus nyawanya diisi maning ditetapkan maning patang huruf asma Allah ismujad. Terus satu lagi nih rasa satu huruf itu kantongnya asma, seluruh asma Allah 4000 asma Allah ada di situ dirasa. Nah kalau sudah itu semua bagi yang sudah memiliki tinggal diamalkan. Bisa aja pikiran seten lah tang durung tentu ditanam. Tanam perintah siapa sih? Dawuh Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah dalam hadis qudsi kula sering tak sampaikan. Ida lam taruni. Lamun sira dulu dalam isu. Wis dalam Gusti Allah dulu. Nah, dari Gusti Allah, lamun sira dulu dalam isu. Faljam ismi, maka tanamakan, tetapkan, simpen, abadikan aran isun ning jiwa sira, ning ruh sira, maukah?
tiga lapis ruh, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani. Fa'ina ismi dawu Gusti Allah karena aran isun la yufarikuni ora bakal pisah karo isun. Aran isun ora bakal pisah karo bakal aran asmane Gusti Allah sampun ditanam dilebetaken diabadikan menyatu kalian ruh pula, maka artinya sampai kali mulai dulu berjudi tadi betul susu gede kali sudah bersatu dengan asma Allah. Asma Allah dawu bisa Allah isun orang bakal bisa kalau asma isun berarti sampean mendi bareng karo Gusti. Alhamdulillah, ini yang paling terpenting ya, karena bulan dodok curut nenggene bulannya besok pengen sugi-sugi di Allah lamun lagi huripe orang bisa balik sampai detik ini wangsul ning la ilaha illallah. Wow, sampai disampaikan pula wangsul dulu pokok diri anak siapa dia Ruhul Amin yang ke-38 yang punya hak untuk memasukkan, menetapkan, menyimpan asma Allah di dalam tiga lapis ruh, ruh jismani, ruh ruhani, lan ruh sultani, ning ragane, ning nyawane, lan ning rasane. Pripun carane mengikuti petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dawuh Kanjeng Nabi ditanglet dening Sayyidina Ali, kaifa adkuru ya Rasulullah, pripun ngucapaken zikir la ilaha illallah ku? Dawuh Kanjeng Nabi domit ainaika kudu merem matane kemudian ndak sekudu dulu karena ngucapaken la sing usor ning usor paling usor bumi ya, ditarik ucapkan kalimat la ya, satu napas ya, tarik napas sedikit berarti ya, ulangi ya, merem dulu, tarik nafas, terus ucapkan sinusor, nah, sampai ubun-ubun, ya. Nah, terus nafasnya diterusakan, ilahai pundi ning susu sebelah tangan, nah, ulang kembali, nah, ilaha, nah, terus ilahai pundi ning susu sebelah kiri, hujamkan dua jari di bawah susu kiri. Tekan napasnya. Ulangi ya, merem dulu, tarik nafas, ucapkan munjuk ilaha susu kanan illallah. Syaratnya siji kudu merem, perintahkan yang Nabi. Kedua harus ada gerakan, ya. Ketiga harus ada suara. Suara yang lancar, minimal mengeleng, minimal. La ilaha illallah. Jadi pokoknya cepat, tidak apa-apa sih. Biar teriak, aku lu gak ada mengeleng. Masa belawi, ya, masa belawi. Oh, ya, latihan dikit, cok, merem. Dulu, tarik nafas, ya, ucapkan. Nah, wis bener kabeh. Latihan mau kono ya. Nah, saniki sing netepaken kalimat wau asma Allah sanes kula pahami sanad tapi guru kula Syekh Muhammad Abdul Baus Sayyidullah Rasul radhiyallahu anhu melalui lisan kula. Kirim Fatihah ini ila hadrat Syekh Muhammad Abdul Baus Sayyidullah Rasul radhiyallahu anhu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Muhammad Abdul Baus Sayyidullah Rasul radhiyallahu anhu melalui lisan kula. Kirim Fatihah ini ila a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli
بفتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب علي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى صراط المستقيم. أستغفر الله. Dihafalkan lalu diamalkan di sini. Cara dipilihnya coba dipilih. Kudu merem, kudu anak gerakannya lah. Ucapakan la ilaha illallah. Nunduk maling, merem maling, tarik nafas maling. Ucapakan la ilaha illallah. Sepisan maning, nunduk merem tarik la ilaha illallah. Ucapakan sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan kabeh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tu'minu biha min al-khawf wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubalighuna bi awsadatin min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Innal ladina yubayyunaka innama yubayyinu Allah wa ta'idhim wa la tasawwa wa man awfa bima ahada rasulullah alima wa atasimu bihablillah walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti man dakhala fi baiti ajma'in. Kullu sallallahu Fatihah. Summa ila ahli silsilah Qurdiriyat ibn al-Saban dia mahat suriyalaya wa jami ahli turki khususan ila hadrati sultan al-awliya Gausi Abdul Qutbi alamin al-Syedid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadisullah Wabil Qasim Junaid Baghdad Syekh Ahmad Badir Samas Ibn Abdul Wafan Syekh Toha bin Tawabudin Kaisar Cirebon wa ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajwa Arifin. Tuh kula sampun diantarakan ning Aba Aos madep ning Gusti. Sampai aja mikir mati, orang bakal mati maning, orang bakal kesasar. Sing bakal mati mah awake. Nah, satu ruh wis balik nih Gusti Allah. Keloro sampai kini bulan ya siji bulan suci, kelorone disucisakeun maning ning kalimat suci la ilaha illallah. Dawuh Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah wa maddaha bi taqdim hudimat lahu arba'atu alafidan biminal kaba'ir. Wong sing ngucapaken la ilaha illallah sing kene sing kaya kene ditetepaken mangka dituntut oleh guru maka dihapus 4.000 dosa gede satu kali la ilaha illallah. Jadi bersih barang anu duwe kewajiban kowe kudu dipikiraken. Nomor 3 kenapa kudu sing ngesor tarik nenek ya, terus menek ini penjagaan pembentengan ngerajek segala serangan. Oh, ya. Tumala atiyanahum min baini ainihim. Si setan iblis itu nyerang ning kula iku sing ngarep lan sing guri, maka ditutup. Nah, kanggo nutup serangan. Dudu iblis bae, dudu jin jahat, santet, sihir, teluh, guna-guna virus, penyakit apa bae. Termasuk geni neraka beli bakal mempan. Ning wong sing wis melebet ning bentenge Gusti. La berarti nutup serangan depan belakang. Ilaha wa an aimanihim serang sing kanan tutup, wa an samailihim serang sing kiri tutup. Jadi sampean dari semua arah sudah dilindungi, sudah dijaga, dibentengi ning Gusti. Aja wedi ning sapa-sapa, aja wedi ning apa-apa. Wis Gusti Allah subhanahu. Tapi syaratnya dikira kudu diamalkan. Ngamalane kapan ya Pak Haji? Ngamalaken niku bakal tas salat. Tas sholat fardu wis mulane kok dibagi bukan anak sing durung weruh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Selanjutnya astagfirullahaladzim anak sing durung apal weruh khasiatnya dikir ya kok dibagi diapalakan diamanakan sing paling penting ya. Terus hiji nomor loro pikir kang diingat hari mau kang diucap hari kin kang diingat. Nah maukah sing inget gentayangan lagi sholat gentayangan sholat Allahu Akbar inget ning mall sholatnya sampai ning mall beli sampai di Gusti Allah muragane bae kelapa kerupuk sampai saja ada tapi bakal ingetane nyawane beli inget Allah maka sholatnya sampai kang diinget ning sawah sampai ke sawah sholat
bagian sholat ini Ka'bah ning Mekah ya. Wa ma kana sholatuhum indal baiti, walaupun mereka sholatnya di depan Ka'bah sekalipun, lamun atine gentayangan ila muka wa tasdiatan, dianggap siunan dan tepuk tangan dolanan ngecek ning Gusti Allah. Ragane ning kana Ka'bah yang ngaplek Baitullah, tapi atine mana keluyuran ning talun bakal talun. Nah, kiri kisih penting dikir dari awake gerak cangkeme babacaan atine nyawane inget ning Gusti. Pripun carane supaya ati inget ning Gusti Allah terus lagi dodok ngadeg leleng laku lagi apa bah dikongkonnya inget ning Gusti Allah. Caranya mungkin yo aba aos garap nguripaken ati kula sedangkan supaya eling ning Gusti Allah bae. Pripun carane ningali kula matane merem dulu ke ning susuki we, ayo mulai matane merem kabeh ndase dulu ning susuki we ya tatap tuh rong jari ning ngesor susuki we. Nah ning kono dengane ati genane iman genane takwa genane ikhlas agama apa ana ning kono tunduk merem ilate ditekuk bibire rapet cangkeme mingkem, tarik napas dari hidung terus keluarkan dari hidung berulang-ulang terus keluarkan dari hidung pelan-pelan, tarik napas dari hidung terus ayo sambil masrah kena segala sesuatu. Ibarat kula dua penyakit pasrah kena sakit, ibarat kula pengen sugih pasrah kena, bahkan duduk hanya urusan punya jiwa raga kula pasrah kena, keluarga kula pasrah kena, sanes kula sing ada tapi Gusti Allah bari jelit atine kula lam ati Allahu Gusti alhamdulillah panjenengan sapunjukkan hidayah terus beripakan pakai dulu diapit ning ismujat Allahu senajan kula sampun tahan bae ning kebutuhan bae ning kepengenan sing durung kelakon bae Gusti Allahu padahal kula sadar Gusti si awit ujung rambut sampai ujung kaki sanes gadah kula gedeg sawake kula ku sanes gadah kula gadah panjenengan Gusti Allahu pasrah Gusti ning panjenengan kuataken ati kula mulai detik niki Gusti kula pengen inget ing panjenengan terus sanajan kula urip susah kula mau inget ing kesusahan kula pengen bahagia panjenengan sing saged ngerubah lan kula bahagia wa muda wa yatimu bihi lan tegek-tegek lelenge melakukan apa bae nundi bae lagi apa bae akan bae ingat ing Allah terus sasaran kula ingat Bapak Ibu Gusti Allah ini sadar mereka tidak kula ada kesusahan apa ada penyakit apa ada kuning dalam kita wis ilmu ingat aja Gusti Allah Gusti Allah bakal kabulkan segala permohonan kita. Gusti Allah bakal jaga kula dalam keadaan susah dalam keadaan apa Coba ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Barakah ma ba'al Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilai anta maksudi wa ridhoka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati guru saya Bapak Kiai Abdul Rashid dan juga para kiai, para ustadz, ustazah dan ibu-ibu sekalian. Saya sangat terharu Bu. Saya ustadz kampung tapi senang diundangnya, namanya Kang Iwan. Saya pondok kecil di Sumber, tapi pondok saya berbeda dengan pondok yang lain. Saya bikin pondok pertama di Air Besar Paso Ambon Manise. Saya punya pondok di sana, dibakar rata habis. Waktu perang saya di sana. Yang kedua di kota Cirebon,
dengan kerjasama dengan Cirebon TV, Pak Toto, dan sekarang saya bikin di Sumber di Watu Belah. Pondoknya berbeda dengan yang lain, yaitu Pondok Sehat Bumi Darussalam Cirebon. Karena dari muda SMA saya sudah terapis pengobatan, saya sempat jadi dosen di 19 tahun, dan sekarang saya rutin mengobati orang. 2000 sekian saya Abah Ano masih hidup, saya ditalkin, dan saya jujur, ibu-ibu boleh bukti bahwa ternyata lafaz la ilaha illallah itu dahsyatnya luar biasa. Mau ilmu setinggi apapun, ilmu hitam jebol dengan lafaz la ilaha illallah. Apa yang sampaikan guru kita semua tadi, saya sudah amalkan. Dari 2005 saya ketemu dengan beliau di Talqin, dan saya amalkan di Ambon, di beberapa daerah. Saya pernah 3 tahun di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Singapura, dan alhamdulillah sampai sekarang indah. Kenapa saya mengatakan indah? Karena pernah kena stroke, Pak. Jadi saya mengobati orang keliling, punya tempat praktek di Tangerang, di Jakarta, di Cirebon. Saya kena stroke. Ini keplek, nengok, ini lemes, lumpuh, tapi tidak mau di ICU dan dibawa rumah sakit. Apa yang saya lakukan? Lidah saya naikkan di balik begini, Allah, 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 Allah. Saya lakukan itu 5 hari, sembuh total lagi, Pak. Jangan tidak percaya, tidak ada yang lebih indah kecuali agama Islam, dan ternyata thariqat itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jangan takut masa depan anak-anak kita. Tak kala sudah berada Allah dalam hati kita. Kalau hatinya hidup, wah hidup ini tenang, Bu. Mau dimarahin orang, dihina orang, diomongin santai saja, karena ada Gusti Allah. Saya bangun pondok, dihina orang, dicaci maki, di material marah-marah, diemin aja. Lama-lama jadi. Materialnya tiba-tiba marah-marah 2 minggu kemudian stroke. Tidak bisa diobati sama yang lain, dokter nggak bisa, Singapura nggak bisa, datang ke saya obati sembuh dengan izin Allah. Mungkin saya tidak pernah ragu, Pak. Guru kita Abah Anom sekarang ke Awas, itu Abah Awas itu luar biasa. Jangan tidak percaya orang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ada khodam, Pak. Khodamnya malaikat dan juga jin, tapi tidak boleh minta bantuan jin. Tapi kalau jinnya pakai orang yang soleh, disakiti orang, ini jinnya pada marah. Kurang ajar nih, kayak saya dimarahin nih. Kering. Percaya beli? Jadi, sudahlah. Hidup ini saya sudah tahu ilmunya. Kepasrahan diri total sama Gusti Allah titik, Chris. Insya Allah setelah Lebaran saya buka praktek di sini. Setuju nggak? Hari Sabtu saya buka praktek di sini jam 1 siang sampai jam 9 malam. Yang stroke, yang apa saja, Ustaz. Ada yang kencing manis kemarin tuh, angkatan laut. Saya 500 diabetes, saya kadar gula. Dengan izin Allah, Anda ikuti saya. Lidahnya tekuk, terus Allah, Allah, Allah. Saya terapi dulu. Alhamdulillah turun 250, Pak. Yang stroke dengan izin Allah sembuh. Maharnya ikhlas ridho. Ustaz, saya nggak punya duit, nggak usah bayar. Tapi yang punya duit jangan bohong loh. Awas loh. Sebab Ustaz juga butuh makan. Setuju? Ini guru saya. Saya ketemu sama beliau juga, Allah yang mengendaki, Pak. Saya lagi nyari Allah, saya pengen ketemu orang tua sebab bapak ibu saya udah gak ada. Saya jujur dari dulu Pak Kiai, fokus terhadap pengobatan. Walaupun saya 19 tahun jadi dosen, saya dosennya dosen manajemen marketing. Tapi saya senang pengobatan dan thariqat itu jalan ibu mengenal Allah. Jangan takut, Bu. Ustaz, saya bingung anak saya bangsa depannya, Allah yang tahu, Bu. Jamin. Kalau pakai logika stres, Bu. Kenapa? Saya kalau pakai logika pusing karena punya 2 tempat. Ada istri di tempat yang satu, istri tempat nomor 2. Harus mikirkan makan, betul nggak? Tapi Gusti Allah yang ngatur. Tapi ingat, saya buktikan hari ini sebelum saya selesai bicara.
Ibu pulang, bapak pulang, boleh bukti panggil anak sesuai cita-cita. Mau jadi apa saya? Jenderal Pak, panggil jenderal. Saya jamin jenderal Pak. Anak saya pertama pengusaha. Anak kedua insya Allah sebentar lagi akabri keluar. Yang ketiga ini yang kecil saya bawa-bawa dipanggil sama saya dokter. Insya Allah SMP Pondok Pesantren. 5 SD sudah hafal 3 juz sudah senang. Tapi di sini 3 tahun bisa 30 juz. Luar biasa tidak? Guru kita luar biasa dengan tim-timnya. Saya panggil TV Pak, supaya insya Allah disyuting ini dan bisa dipromosikan. Ini luar biasa di guru saya. Ini Pak Kepala Desa luar biasa. Saya terima kasih Kepala Desa. Terima nggak saya kalau di sini Pak? Saya pengen ngobati orang sehat Pak. Kalau ada orang sakit saya sedih. Betul nggak? Sebab saya nangis Pak. Setelah Pak mau nangis Pak. Ya Allah, saya tadi nangis saya kayak Pak Kiai, pasrah sama Allah. Ya Allah, kemana hanya padamu. Ternyata 3 hari mulut bisa bicara, tangan gerak lagi, kaki gerak lagi. Allah, 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 Allah. Tekanan dalam hati. Sehingga kalau hati sudah hidup, dunia ini kecil Pak. Kejar Allah, dunia pasti ikut. Jangan takut ibu-ibu, boleh bukti. Panggil. Ibu pengen masuk surga enggak? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya berjanji pulang ke rumah akan mempraktekkan ilmu-ilmu Islam. Setiap hari saya cium pipi suami, saya cium kening suami, saya cium kentut suami. Saking demennya. Jadi pengen masuk surga enggak? Papa, Abi, ayah, sayang, tolong cium pipi saya. Ajar aswad. Sudah berangkat haji belum? Umrah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin berangkat umrah atau haji. Dan hari ini pulang ke rumah saya siap jual emas saya, tanah saya, mobil saya. Setuju? Jangan takut Pak. Dunia ini kecil. Dunia ini cuma persinggahan. Ya, mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah guru-guru kita yang semuanya, kalau Bapak sering baca Al-Fatihah kepada guru kita, efeknya luar biasa. Jangan dianggap Pak, orang yang sudah mati itu kayak Pak Anom dan guru-guru kita semua pur-pur saja. Dia jasadnya aja rusak, hancur. Tapi ilmunya akan hidup selama-lamanya. Siapa? Setuju? Siap amalin? Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Perkenalkan saya namanya panggilannya Kang Iwan AS. YouTube saya ada, namanya Kang Iwan AS. Saya bisa menterapi anak-anak Bu, anak sekolah yang hidup-hidup tuh, yang susah diatur. Makanya nanti di sini akan saya praktek. Anak-anak saya kumpulin supaya anak itu nurut, tidak usah dipaksa. Nak sholat sayang, nggak usah paksa-paksa, dia sadar dengan kesendiriannya. Mohon maaf dari batin segala kekurangan yang saya miliki. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kalau tidak ketemu di sini, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Harap kita selaku masyarakat bisa menambah keimanan
tempat wudhu di bisa membuat kita lebih tenang. pondok ada. Mudah-mudahan ada dengan adanya manakib ini tempat wudhu. masyarakat kita semuanya aman, tentram, hatinya tenang. Itu aja. Kalau hari ini yang sedang dilaksanakan itu adalah rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan oleh pondok pesantren. Itu kegiatan rutin bulanan. Setiap hari Sabtu Legi kita mengadakan amalia manakib Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ini salah satu amanat daripada guru kita agar melaksanakan amalia manakib secara rutin, dan bahkan tidak di tempat ini saja, diperintahkan oleh guru kita untuk membina di tempat-tempat lain, membuka di tempat-tempat yang lain. Saya setelah keluar dari rumah tahun 80, kemudian pertama di Kempet sekitar 6 tahun, 7 tahunan, kemudian di Lirboyo 3 tahun, kemudian tahun 90 pulang, tapi mampir dulu di Tangga, di Pondok Kecil. Tahun 92 saya netap di rumah, sekaligus saya dapat perempuan yang tercantik di dunia. Kemudian 92 itu saya bikin majelis, bukan musola, bukan pondok pesantren, tapi majelis taklim, ukurannya 5x7 itu di sebelah situ. Dan terus berkembang. Kalau buka pengajian semenjak saya pulang dari pesantren tahun 92 itu sudah buka pengajian dengan orang-orang yang sini. Pernah ada santri satu nggak betah lagi, santri datang lagi satu lagi, kalau nggak salah 3 kali didatangi santri, laki-laki 2, perempuan 1. Yang kebetulan sekarang santri laki-laki walaupun sebentar di sini jadi ketua MWCNU di Kecamatan Tugdana, dan santri perempuannya juga itu jadi istrinya laki-laki yang pernah nyantri di sini. Nah, kemudian di tahun 2020 ada program tak khusus dari Pemda Kabupaten Indramayu, itu santri khusus untuk menghafal Al-Quran. Saya mencoba daftar, dan setelah daftar itu diakomodir, dan alhamdulillah dikasih santri 10, kemudian muhafidnya 1, kemudian tenaga administrasi 1. Kemudian berkembang di tahun yang keduanya itu ditambah, karena dari rumah tahfidz Pemda itu ada yang dimerger, digabung di sini. Jadi ada 20 santri yang dari Pemda Kabupaten Indramayu, itu titipan Ibu Bupati. Kemudian selain daripada santri yang titipan dari Pemda Kabupaten Indramayu, itu ada santri mandiri. Semuanya laki-laki dan perempuan itu ada 20. Jadi kurang lebihnya di sini tuh ada 40 anak, yang 20 santri yang difasilitasi oleh Pemda, yang 20 santri mandiri. Bagaimana bedanya santri Pemda dan mandiri? Kalau Pemda itu dikasih makan, bahkan dulunya mah dikasih jajan. Setiap bulannya ada uang saku untuk santri itu. Kemudian hanya dikasih makan ya sampai sekarang ini. Kalau santri mandiri itu makannya bayar sendiri, dan murah 500.000 per anak, itu 3 kali makan hari. Nah, coba kalkulasikan sekarang bagaimana? Itu terus bagaimana? Aku sesuai dengan apa yang saya pelajari di pondok pesantren yang saya belajar di Kempet itu, pertama Al-Quran, walaupun di situ hanya bin nazar, tidak bil hifzi. Jadi Al-Quran yang akan menjadi prioritas. Jadi tidak bisa membaca sampai bisa membaca,
dari sekedar bisa membaca, pengen kira-kira dihafalkan dan pengen kira-kira ngerti sama maknanya juga dan kandungan-kandungan juga, tentunya melalui proses yang panjang. Kalaupun tidak sampai kita anak-anak itu menjadi mahir di dalam memberikan makna Al-Quran, saya hanya sekedar mengantar program paling tidak 3 tahun, kira-kira anak itu bisa menghafal Quran, terus memperdalam isinya dan memperdalam kandungannya, beri ilmu-ilmu tambahnya, ya saya bisa saya arahkan ke Kempek, ke Lirboyo, atau ke Babakan atau pondok-pondok pesantren yang paling tidak saya ada kedekatan di sana. Silakan. Yang pertama, karena saya tidak punya pondok pesantren, sehingga saya ingin dekat dengan ulama-ulama, para kiai yang punya pondok pesantren. Disitulah kedamaian, ketenangan, kenikmatan yang saya rasakan. Karena beliau ada guru-guru saya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, sebagai mentor spiritual saya yang tentunya memberikan kebaikan-kebaikan buat masa depan saya dan seluruh jamaah yang ada di Pondok Sehat Umi Hasan Cirebon. Terus yang kedua, saya ingin punya anak-anak yang hafal Quran ini, sehingga anak saya pribadi khususnya yang paling kecil ini ada dorongan bahwa mencintai Quran, mencintai tahfiz Quran dan mengamalkan Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya harapan saya anak yang paling kecil ini bisa menghafal Quran, khususnya 30 juz ya, harus hafal, dan akan memberikan kebaikan buat kita orang tua dan juga keluarga yang ada, karena bisa menyelamatkan 10 keluarga yang tentunya akan diselamatkan dari jilatan api neraka. Yang berikutnya adalah saya merasakan kebahagiaan dengan beliau. Ini guru saya, orang tua saya. Insya Allah di Indramayu saya sudah ketemu orang tua saya di sini. Insya Allah pondok ini menjadikan sentral kita untuk pengembangan Al-Quran, juga pengobatannya, dan juga di pondok yang sekarang di Cirebon yaitu Dr. Usep, yang memang sampai sekarang juga saya sangat dekat. Hanya 2 pondok lah yang sementara saya geluti, yang insya Allah di kota Cirebon juga akan saya dengan Kiai Haji Abdul Wahid. Mudah-mudahan semuanya jadi kebaikan. Saya banyak belajar dari beliau. Mudah-mudahan dengan saya silaturahmi akan saya kembangkan dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Saya senang bagaimana setiap pondok pun punya terapis kan. Cita-cita saya, para kiai sebelum ke rumah sakit ditangani dulu oleh para terapis-terapis, tidak perlu jauh-jauh dulu, agar mereka santri-santri ini bisa menjadi seorang terapis, bisa tusuk jari, akupuntur, acupressure, dan pengobatan yang lainnya. Insya Allah metode itu yang saya lakukan, dan saya akan mencoba menerapkan bagaimana indahnya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dahsyat, luar biasa. Kita serahkan diri pada Allah, kita tenangkan pikiran kita, kembalikan pada Allah, akan menimbulkan efek yang luar biasa tubuh dalam diri kita ini, sehingga selalu sehat walafiat. Ya. Karena saya mawas diri, kecil hati, tidak pede, karena saya bukan turunan orang-orang yang punya pondok pesantren. Selain daripada pengembangan Al-Quran yang sudah berjalan, ada 2 program pondok pesantren yang saya cita-citakan. Kapan saatnya tinggal menunggu ketentuan waktu dari Allah. 1, selain pondok Al-Quran dan pendalaman ilmu agama, ada lagi sama ini seperti Pak Ustadz Iwan, pengen punya pondok sehat. Artinya kita pengen memberikan bantuan baik lewat saya sendiri ataupun lewat teman-teman yang di dalam bidangnya, itu pengen memberikan kesehatan kepada masyarakat yang lagi kurang sehat. Jadi pengen juga nanti ada pondok pesantren yang membidangi untuk mengobati 1 penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit ekonomi. Jadi kira-kira yang datang ke sini yang sakit jasmaninya, sakit sakit rohaninya, sakit ekonominya, insya Allah bisa diatasi. Alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah dengan Ustadz Iwan ini yang bidangnya di dalam terapis, insya Allah dalam pengobatan. Dan termasuk saya ditemukan oleh Allah punya guru
yang mapan di dalam bidang rohani, yaitu Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul, merupakan silsilah thariqah yang ke-38. Itu, dan bidang ekonomi ya nanti sambil berjalan kita alhamdulillah bulan yang di minggu-minggu yang kemarin ketemu dengan ahli ekonomi yang kalau kata saya mah upama nggak usaha lagi sekarang itu turuning duitnya duitnya dari kasur, itu orang yang kaya bukan sekedar apa tuh Direktur Utama PT Petro Oil Minyak dan Gas. ya iya itu Pak Asun. Yang terakhir juga saya ini guru tapi juga sungguh-sungguh kalau memang Allah meridhoi pengen punya pondok pesantren janda loh. Dalam orang lantaran aku sampai ke situ. Nah, kita semua orang itu harus diurusi oleh kita, harus diurus kita. Di antara beberapa perempuan itu ada bahkan banyak yang menjanda, Terus janda ada dua kategori, ada janda tua yang tinggal menunggu saat kita bina cara ibadah, cara zikir, kemudian diusulkan ke Allah sehingga menjadi husnul khatimah. Kalau janda yang masih produktif umur 40 sampai 5 tahun kita berdayakan kemampuannya apa, keahliannya apa, kita didik, apalagi sekarang bisa kerjasama dengan dinas-dinas terkait supaya punya keahlian, dan setelah punya keahlian ada yang mau ya silakan titip, tapi urusin nih jangan dikecewakan. Paling tidak kalau sudah punya keahlian bisa kita titipkan ke lembaga-lembaga atau supaya bisa mandiri. Itu, dan semoga cita-cita itu dengan barokah bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ke depan setelah Idul Fitri bahwa Pak Haji Insinyur Asam Tonga SMM ini akan membantu perjuangan kita lewat beliau sebagai Direktur Utama PT Petro Oil, dan juga ada pengurus Kadin Pusat Jakarta Bapak Hendra Hartono yang insya Allah juga akan memperdulikan bagaimana kehidupannya, potensi beliau yang sekarang sangat dekat dengan duta besar di Timur Tengah, menjadikan sebuah bantuan-bantuan ke depan agar pondok-pondok pesantren bisa mandiri kan dan lebih maju lagi, insya Allah. Bismillah. Demikian tadi pemirsa rangkaian kegiatan manakiban yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Irsadul Muqtadin, Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, Indramayu. Tim liputan melaporkan untuk Lensa Ramadan.